Hilang. Kok nggak tahu sih? Aduh, tolong lah ya. Kirim permintaan gabut semua kayaknya. Nanda Moses. Halo, Shalom Moses. Halo Michael, shalom Mbak Agatha, Mbak Linda, dan Bang Jeki. Shalom. Shalom. Aku hanya ingin terima kasih kepada Michael dan hamba-hamba Tuhan lain yang sudah mau membuat siaran dan juga konten-konten yang mengedukasi kami semua. Karena memang banyak sekali anak-anak Tuhan yang bisa pindah keimanan mereka hanya karena mereka gampang untuk diombang-ambingkan gitu. Jadi aku mau cerita, contohnya adalah adik aku. Jadi waktu itu dia kenal sama seseorang yang dari Facebook waktu itu. Terus udah gitu, akhirnya dia kabur dari rumah dan pergi ke daerah Cianjur itu, dan dia tidak pulang sampai akhirnya dia sama pacarnya menikah dan pindah keyakinan. Dan akhirnya pada intinya adalah Tuhan sudah tidak lagi menolong mereka saat itu, karena aku udah berapa kali mengingatkan bahwa tidak ada keselamatan di luar dari Yesus. Aku bilang, tapi karena dia terombang-ambing dan kayak ada brainwash gitu dari pihak sana, sampai akhirnya mereka punya anak. Dan ketika punya anak, balik lagi Kak, aku orang Batak, itu sangat terpukul sekali Bapak saat itu. Tapi balik lagi, ketika mereka kesusahan dan benar-benar Tuhan nyatakan bahwa tidak ada berkat sama sekali, mereka kesusahan sama sekali. Dan akhirnya karena kasih dari Tuhan, aku bilang sama Bapak, walaupun sangat susah untuk terima mereka, akhirnya Bapak mau menerima mereka kembali. Jadi aku berterima kasih banget kepada Michael dan hamba Tuhan lain untuk memberikan edukasi bahwa apapun yang terjadi, memang penyertaan Tuhan dan perkenanan Tuhan itu sangat penting. Apapun ombang-ambing dari pihak seberang, yaitu memang misi mereka. Tapi ketika iman kita sudah kita pegang teguh dan kita meyakini dan ada perbuatan kita dari iman kita itu, ya Tuhan pasti akan menyertai kita. Itu aja sih. Sebelumnya terima kasih sekali untuk hamba-hamba Tuhan yang ada. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Kak Moses. Tuhan berkati saudara juga ya. Sampaikan salam hangat kami dari para apologet kepada saudara Anda. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ajukan nanti, atau mungkin menghubungi Pastor Jeki, Bu Lina, atau Kak Agatha, atau bahkan saya ya. Kalau sekiranya beliau masih rindu untuk menjemput kasih karunia itu kembali, untuk kembali kepada Kristus. Karena di luar Kristus itu tidak ada kehidupan. Betul. Ya, nanti silakan disampaikan. Tuhan sudah balik lagi sih, Bang Michael, ketika kan tadi ada pertanyaan bahwa ada hamba Tuhan yang bercerai selingkuh, apakah itu layak atau tidak. Kalau misalnya hamba Tuhan itu tidak melakukan pertobatan, maka perkenanan Tuhan pasti akan undur dari dia. Nah, sama halnya dengan adik aku, ketika dia sudah mengakui kesalahan, minta maaf sama Bapak dan sama Bapak sama Mama, dan akhirnya dia kembali lagi kepada Tuhan secara terus-menerus, dan pasti berkat itu dan penyertaan Tuhan itu ada gitu. Dan akhirnya dia sudah bercerai karena memang tidak ditanggung jawabi oleh suaminya gitu. Jadi hanya untuk mengaku, untuk pindah agama saja, namun tidak ditanggung jawabi. Dan aku tuh bingung sekali karena waktu itu bercerai karena ada intimidasi bahwa, mohon maaf aku boleh ngomong secara frontal, nggak boleh ya? Karena waktu itu suaminya mengatakan bahwa ada hadis yang mengatakan bahwa seorang istri itu harus melayani suami 4 kali sampai 5 kali sehari. Dan menurut aku itu iman yang mana? Itu iman yang mana? Bukankah perempuan juga manusia yang bukan menjadikan alat? Bukankah Tuhan mengajari kasih ya? Gitu. Dan akhirnya di situ aku bilang ini sudah tidak benar gitu. Makanya aku minta pas waktu lahiran dia balik ke rumah karena sudah tidak benar lagi kamu ada di sana.
Dan dari situ kita berdoa 2 tahun kami berpisah. Gitu. Jadi itu benar atau tidak ya? Kalau dalam akidah lama saya itu memang menjadi satu kewajiban dan tidak ada batasan. Tidak ada batasan sama sekali. Bahkan jikalau sedang berkendara atau sedang naik kuda pun, suami meminta dilayani di atas kuda, maka istrinya wajib memberikan. Itu tertulis seperti itu. Saking Jangan tidak berharga dibongkar. wanita. Saking Sama, tidak ada harganya. Jadi jangan berbicara tentang kasih di sana. Harga pun tidak ada. Itu sebab pendorong saya keluar dari Islam salah satunya adalah itu. Ketika wanita diperlakukan semena-mena. Nah itu dia. Nah makanya oleh karena itu aku bilang bahwa dari kecil kita sudah menjadi Kristen. Harusnya firman Tuhan itu berakar di dalam hidup kita. Aku bukan manusia yang sempurna, melakukan perlanggaran juga. Tapi ketika aku balik lagi, mengingat kasih Kristus, Tuhan tolong kok, aku bilang. Jadi ketika kamu memang lagi, contohnya kayak kita tenggelam ada bapak kita, walaupun kita lagi berantem sama dia, nggak mungkin dia nggak akan tolong kita deh. Akhirnya dia balik, dan anak-anaknya itu kami urus. Puji Tuhan aku pun bertanggung jawab untuk ngurus keponakanku, dan dia balik lagi, satu keluarga balik. Aku cuma bilang sama bapak begini, berat buat orang Batak kan, itu seperti mencoreng nama keluarga. Tapi aku bilang, Pak, kita nggak usah ngelihat orang-orang, Pak. Kita ngelihat pandang Tuhan. Dan ini adalah keluarga kita. Kalau kemarin adik aku hilang, berarti sekarang 3 orang sekaligus kita selamatkan. Itu rencana Tuhan, Pak. Amin, puji Tuhan, amin. Jiwa lebih berharga daripada harga diri, gengsi, dan segala macam. Jiwa lebih berharga, puji Tuhan. Nah, Ya, akhirnya cukup. Baik, Mbak Moses, cukuplah bahasan kuda-kudanya. Udah, saya nggak sanggup saya. ya makanya dari aku bilang terima kasih sekali lagi dan memang anak-anak muda sekarang, apalagi anak-anak yang Gen Z ini yang hanya ke gereja begitu-begitu aja sambil lalu, memang harus ditanamkan pengertian apa yang Tuhan inginkan dan buat apa sih kita mengimani Tuhan Yesus. Itu sih menurut aku. Tuhan Yesus memberkati buat abang dan juga buat kakak-kakak semua. Terima kasih. Thank you Moses ya, itu pengalaman ya teman-teman, satu kesaksian buat anak-anak muda yang mak menasehati saja. Perhatikan, jauh dari saudara boleh, jauh dari orang tua boleh, jauh dari siapapun boleh, tapi jangan jauh dari Yesus Kristus. Satu-satunya penolongmu, satu-satunya juru selamatmu, satu-satunya sahabat sejatimu. Amin. Amin. Terima kasih, itu saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.